Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Amel di Mimbar Fokus. Oke, untuk fokus kali ini kita coba membahas soal kesehatan nih. Jadi Mimbar Fokus coba datangkan seorang ahli kesehatan khusus untuk kesehatan anak. Seorang spesialis anak. Dokter Riri Firzan Putri. Apa kabar, dokter? Kabar baik, alhamdulillah. Iya, oke. Dokter Riri, aku bacain dulu ya CV daripada Dokter Firzan yang aku dikasih contekan. Ini Dokter Riri Firzan Putri, lahir di Medan 10 September 19... Oh, sorry. 19 aja nggak? Iya. Oke, 19 aja. Oke, Dokter Riri ini, panggilan Dokter Riri ya, Dok? Iya. Oke, Dokter Riri ini merupakan alumni Fakultas Kedokteran, dokter spesialis anak FK USU Medan ya, Dok ya? Iya, betul. Terus pernah mengikuti beberapa pelatihan neonatus di Grand Mercure Medan. Itu pelatihan neonatus gimana tuh, Dok? Pelatihan resusitasi bayi baru lahir pada workshop untuk bayi, gawat daruratnya bayi. Oh gitu. Terus vaksinasi. Iya. Terus PIT workshop gizi. Untuk PIT? Pertemuan ilmiah tahunan dokter anak seluruh Indonesia. OC, sudah begitu banyak. Dan sekarang untuk prakteknya nih ya, sekarang dokter pediatrik Rumah Sakit Umum Daerah Pancur Batu dan juga kepala SMF pediatrik ya. Iya, betul. Di Rumah Sakit Umum Daerah Pancur Batu, kemudian dokter pediatrik di Rumah Sakit Hermina Medan. Iya. Juga praktek pribadi di Jalan Abadi, Tanjung Rejo Sunggal. Iya, oke, dokter. Sekarang kita kembali ke temanya. Iya. Jadi untuk kali ini kita coba pengen bahas soal gadget. Jadi pengaruh gadget kepada anak. Kayaknya sekarang aku punya anak tuh, aku TK ya. Iya. Jadi ada satu orang temennya itu dia kayak nggak mau bersosialisasi. Nanti tiba-tiba jadi sendiri kayak kesurupan dia bilang gitu kan. Tapi dibilang sama orang tuanya itu karena dia dulu handphone aja yang dipegangnya. Gitu, iya. Itu gimana? Bisa nggak? Memang bisa seperti itu nggak gadget ini terhadap anak? Atau orang tua juga berpengaruh juga terkait itu? Gadget sangat berpengaruh negatif ya bagi anak-anak usia yang di bawah 12 tahun, yang orang tuanya mungkin sibuk, orang tuanya mungkin nggak mau direcokin, orang tuanya lagi sibuk juga dengan gadgetnya, akhirnya memberikan gadgetnya pada anak. Padahal itu sangat-sangat tidak baik karena akan membentuk kepribadian anak yang mulai dari perkembangan otak yang terganggu, ya, kemudian pertumbuhan tumbuh kembangnya yang terlambat, kemudian menjadikan anaknya menjadi obesitas karena kan banyak kan duduk nih, aktivitas nggak ada, kurang tidur ya. Kemudian jadi kecanduan, bisa jadi itu tadi sosial ekonomi sosialnya itu kurang bersosialisasi dengan teman-temannya sehingga komunikasi terjadi komunikasi satu arah gitu. Jadi anak yang terlambat bicara, speech delay bisa berpengaruh, bisa penyebabnya adalah gadget tadi gitu. Itu kalau anak-anak dari kan dibilang umur 12 tahun ya. Jadi sebelum 12 tahun itu nggak boleh pegang gadget atau gimana? Karena kan perkembangan teknologi sekarang kan memang harus memakai HP gitu. Nah, memang semenjak pandemi ini kan memang ada beberapa sekolah yang online jadinya kan. Memang tidak dianjurkan untuk memberikan gadget kepada anak di bawah usia 12 tahun. Tapi karena sekarang dengan keadaan pandemi, ada sekarang mulai sekolah menggunakan gadget dan itu harus didampingi orang tua. Nah, setelah mungkin belajar online, setelah itu jangan dikasih gadget lagi, biar anak bermain, beraktivitas di luar. Kalau orang tuanya kerja kayak gimana? Nah, itu yang saya bilang tadi. Sebenarnya nggak apa-apa, kita dulu, waktu saya dulu kecil, orang tua saya juga kerja kan. Cuman kan, ya mungkin memang belum ada gadget, tapi memang kita lebih banyak aktivitas bermain di luar. Tidak boleh diberikan gadget punya khusus buat anaknya, misalnya ini handphonenya kamu. Nah, nanti di sela-sela itu dia akan fokus, akan kecanduan, akan main sendiri dengan gadget aja. Jadi sosial kegiatan sosialnya di luar nggak ada ya. Kalau saya lebih suka lihat anak-anak tuh main paret, biar main hujan,
main kejar-kejaran sama teman, biar bajunya kotor, biar kena panas. Daripada anak harus duduk manis main gadget, itu tidak dianjurkan. Kalau untuk di tempat praktek dokter sendiri, dokter Riri sendiri itu banyak nggak pasien yang berpenyakit lah gitu istilahnya seperti itu ya karena gadget itu? Ya, saya heran sekarang, nggak tahu apakah perkembangan zaman atau ya memang perkembangan zaman ya, karena tadi teknologi kita semakin canggih. Banyak sekali yang saya temui pasien, mungkin sekitar 10% pasien dengan keluhan speech delay atau terlambat berbicara atau sosialnya terganggu. Itu usia berapa? Di bawah usia 5 tahun. Di bawah usia 5 Iya, tahun. jadi mungkin di TK itu ya, nanti ada mamanya ngobrol, dok kayaknya anak saya ini nggak fokus. Begitu saya ajak ngobrol, terus dia fokus dipanggil. Tapi untuk mengucapkan suatu kata, misalnya mama mau makan, mama mau minum, masih belum itu tadi, karena apa? Karena komunikasi satu arah. Dia kan hanya menonton nih. Nah, kalau kita zaman dulu kan kita siap mandi sore main ke tetangga sebelah, ngobrol, interaksi, komunikasi, saling sahut, saling nyambut. Iya, ya kan. Kalau sekarang kan taunya lihat game, main. Terus gamenya ngobrol, dia enggak, dia cuma diem aja. Artinya untuk kosakata jadinya terhambat, terganggu. Anak jadi speech delay atau terlambat berbicara. Itu yang paling banyak ya, paling speech banyak. delay Iya, gitu ya. betul. Itu kalau misalnya anak kehilangan fokus belajar lantaran gadget itu ada nggak? Ada. Jadi karena kecanduan akhirnya nggak lagi fokus ke belajar gitu. Walaupun sekarang mulai kan online, gurunya kasih. Nanti kadang suka saya intip juga nih anak saya tuh yang sekarang 12 tahun. Saya pikir dia ngerjain soal juga. Rupanya lagi belajar, nanti setengah ala 2 istirahat, udah lain yang dibuka gitu. Jadi memang gadget ini bisa dimanfaatin baik, bisa. Tapi lebih harus di pengawasan pengawasan, di bawah pengawasan. Kalau untuk 12 tahun itu harus di bawah pengawasan. Itu berapa jam itu kalau untuk pemakaian gadgetnya? Kalau saya sih karena sekarang mulai sekolah online mungkin 2 jam untuk online sekolah ya. Mungkin 1 jam aja untuk gadget. Selebihnya udah biar beraktivitas di luar, bergaul, bermain dengan teman. Biar main kotor, biar main hujan, biar main. Lebih bagus buat kesehatan anak juga. Di luar kena udara, cahaya, ya kan. Kalau di rumah tuh menyebabkan apa? Anak gemuk, obesitas. Karena sambil main, duduk makan. Main, duduk makan. Terus menyebabkan radiasinya juga terganggu, jadi mata juga terganggu gitu. Jadi banyak sekali efek buruk sebenarnya dari gadget itu. Dari gadget. Oke, dokter, ini kan istilahnya jika sudah gitu anak sudah mengalami, terpapar gitulah istilah, sudah mengalami hal itu. Jadi kira-kira apa yang harus dilakukan oleh orang tua? Kan itu yang penting sekarang itu. Apa sih sebenarnya yang harus dilakukan agar bisa lepas kembali dari kecanduan ya? Yang pertama orang tua harus tega dulu. Ya, teganya gini, anak merengek, anak menangis ya, sekalian untuk konsultasi ke psikologi anak, ke dokter anak itu perlu. Karena mau di mana dilihat tingkat kecanduannya ya. Kita harus memutuskan kecanduan itu perlahan-lahan, memang tidak langsung blep seperti itu ya. Tapi memang harus perlahan, kemudian orang tua juga harus tega, orang tua harus lebih interaksi kepada anaknya. Jadi mungkin akan pertama sekali adalah konsul ke dokter spesialis anak, nanti akan ke psikologi anak. Jadi dari situ kita tahu tingkat mana yang harus kita keparahannya ya. Terapi. Iya, betul. Oh gitu. Jadi kalau udah setelah itu orang tua tetap juga harus mengawasi sampai usia anak benar-benar harus bisa mampu untuk, saya rasa 12 sampai 14 tahun boleh, kalau bisa 14 tahun baru boleh dikasih, itu lebih bagus lagi. Jadi dia sudah paham dulu. Iya, betul. Tapi sekarang anak aku aja mamanya gini nih kan, ya udahlah ribut kali nangis main gitu ya. Nah itu lebih bagus kasih bola-bola, kubus-kubus, kan sambil belajar tuh. Ini ayah, saya tengok sekarang anak artis lebih hebat loh daripada kita, karena mereka itu udah memberikan edukasi itu dari kecil. Mereka sangat menjaga sekali untuk handphone, karena memang interaksi, sosialisasi dengan lingkungan itu lebih baik daripada harus bermain gadget. Iya, malah kalau dipikir menengah ke bawah itu yang sekarang banyak memberikan lebih banyak gadgetnya ya dibanding sama. Yang penting kalau udah
menengah ke atas itu udah tahu Udah gitu, paham nih bahwa ini ini gadget berbahaya nih bagi anak. Mm-mm. Jadi dia penuhi dengan mainan Saya anak-anak pernah kayaknya. penerbangan dari luar kota, dari Bali ya ke Indonesia. Waktu itu saya bawa anak saya juga. Jadi pas saat ngantri saya lihat anak bule, saya lihat anak saya main gadget, anak bulenya justru enggak gitu. Jadi di luar negeri sendiri ada batasan untuk tidak bermain gadget. Mereka nggak punya sosial media di bawah umur 12 tahun. Nggak pernah punya IG. Boleh cari itu kecuali mungkin orang tuanya yang pengen, kalau misalnya kayak artis. Tapi kalau untuk anak-anak seusia kita ini kan udah punya IG, udah punya Facebook, udah punya TikTok. Nah, kalau di luar itu orang mereka menunggu tuh mereka main. Kalau kita nggak, anak kita mainin. Nah, itu yang harus kita cut ya. Iya, betul. Oke, Ya, jadi gitu mulai dari sekarang ini, kalau udah ada tuh anaknya yang udah dapat mulai kecanduan nih. Punya handphone, tarik tuh handphonenya ya. Kasih waktu. Mungkin perlahan ya, mungkin kalau dulu tiap hari per jam, mungkin nanti dikurangi. Dibatasi waktunya ya. Lama-lama dikurangi. Ya, memangnya harus tega. Iya. Satu, mamanya juga harus aktif dengan anaknya, interaksinya. Kalau nggak aktif itu ya nanti ayahnya ngomong sama siapa juga kan di rumah, orang tuanya ya, kecuali memang ada beberapa orang tua yang punya pengasuh, tapi kan nggak semua ya. Iya. Jadi interaksi kita anak belajar dengan kosakata kan dari orang tua gitu. Oke. Itu kemarin tentang gadget ya, dokter. Jadi aku boleh tahu nggak, selain daripada penyakit akibat pengaruh gadget saat ini, itu untuk penyakit anak sekarang yang sedang banyak-banyaknya itu apa sih, Dok? Saat ini ya, di beberapa rumah sakit yang tempat saya bertugas, lagi marak-maraknya campak ini, measles. Di bulan ini ya? Iya, morbili. Jadi memang pemerintah kan sekarang lagi giat-giatnya nih, ada mengadakan bulan imunisasi anak nasional BIAN ya. Jadi pas sekali memang momennya. Ternyata betul banyak sekali pasien-pasien anak dengan keluhan campak. Masih banyak? Masih banyak. Kemarin kan sempat turun ya prevalensi untuk campak. Nah itu makanya memang jangan takut. Anak saya udah campak, Dok, setahun yang lalu, nggak apa-apa. Diulang lagi, di booster lagi, nggak ada masalah. Karena memang ini sudah menjadikan kejadiannya ini ya, tingkat penderitanya meningkat sekarang ini. Jadi memang sekarang campak lagi ramai, dan selain itu juga ada hand, foot and mouth disease yang biasa disebut dengan flu Singapura. Jadi orang kalau dengan flu Singapura langsung takut, tapi itu juga lagi banyak-banyaknya. Oh gitu. Kalau untuk imunisasinya umur berapa itu anak-anak itu? Kalau untuk campak sendiri kan dimulai usia 9 bulan, kemudian diulang lagi usia 18 bulan. Jadi buat ibu-ibu anaknya yang belum imunisasi campak nih, program nasional lagi ada ya, free. Ke posyandu, ke klinik ya, atau mungkin ke dokter spesialis anak boleh dilakukan imunisasi campak. Kalau untuk penyakit hand, foot and mouth disease itu kan dikarenakan higienis ya, kebersihan dan penyakit yang menular. Jadi mungkin agak dikurangi aktivitas yang berhubungan bergaul dengan orang banyak, karena kita juga pandemi masih ada ini. Memang masih disarankan untuk mengurangi mobilitas dan sosialisasi yang ramai gitu kan. Jadi banyak saya tanya, ternyata anak saya baru dari daycare, Dok. Anak saya baru dari tempat main bola, anak saya baru berenang. Nah itu memang masih banyak sekali sekarang ini. Jadi memang harus hati-hati untuk orang tua yang bawa anaknya, mending bawa main di udara terbuka, jangan bergabung dengan ya kayak itu main bola kan, mandi bola, di ruangan berenang, itu ya, kan lengket, tinggal higienisnya belum tentu kan. Memang nggak semua tempat daycare itu kotor, tapi paling tidak kalau tidak ada kebersihan di tempat tersebut, atau paling tidak ada sebulan atau seminggu sekali, itu mengerikan juga sih. Iya. Awak kepengen ngilangin dari gadget ke tempat yang seperti itu? Jangan ke tempat penyakit. Mungkin nggak mesti, itu kan mahal juga bayar kan. Nggak perlu kita main di luar, di taman-taman ya. Iya banyak. Oh berarti kalau misalnya kita ke taman-taman kayak yang ke Taman Teladan Ahmad Yani itu nggak apa-apa ya? Kan kita nggak bersentuhan langsung. Kalau mandi bola itu kan anak pegang satu, semua pegang itu kan, itu di situ. Iya, di situ joroknya ya. Iya, tinggalnya di situ. Kalau di udara terbuka kan lebih aman. Jadi yang penting orang tua harus memilah mainan anak-anak ya. Iya, semua betul. Yang baik tentang gadget, tentang higienis ya, kebersihan sekarang penyakit menular ya. Seperti sekarang nggak tahu di Indonesia belum ada cacar monyet atau apa itu ya, masih ada. Oke. Dok, kembali lagi kita ke penyakit campak. Aku bisa jelasin dikit nggak, jika
penyakit campak itu, jika terkena anak, apa yang akan dialami oleh anak dan apa tindakan yang bisa dilakukan orang tua untuk tindakan awal sebelum ke rumah sakit rumah ya. sakit. Jadi memang keluhannya pasti ada demam, kemudian timbul ruam kemerahan mulai di badan, di muka dan sebagainya, timbul kemerahannya khas ya, bintik-bintik merah semuanya. Kemudian ada batuk, ada juga mata merah, ada keluhan perut sakit. Jadi memang kita nggak bisa tegakkan juga, oh ini campak, enggak. Tetap harus dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat supaya kita mengetahui diagnosa pasti itu apa gitu. Nah kalau udah demam kan nggak mungkin di rumah aja kan, paling udah demam 2 hari mama udah gawat-gawat gitu, bawa ke rumah sakit atau ke puskesmas atau fasilitas terdekat untuk mengidentifikasi ini kenapa sih anak saya gitu. Jadi jangan berlama-lama karena komplikasi dari campak itu yaitu batuk yang sampai namanya sih bronkopneumonia, batuk, sesak nafas, demam tinggi, ya kan. Kemudian komplikasinya itu tadi mata merah, konjungtivitis, ya, itu takutnya berefek parah. Itu penyebab kematiannya tinggi itu? Iya, bisa. Untuk campak itu? Iya, makanya saat ini pemerintah menggalakkan lagi kan untuk mengulang kembali vaksin campak buat anak-anak yang walaupun sudah dapat minimal 1 bulan udah dapat vaksin lain, boleh dilakukan campak lagi. Bisa ditambah tidak lagi. ada kata overdoses untuk pemberian campak. Tinggal kesediaan daripada orang tua. Enggak, maksudnya ketersediaan obatnya vaksinnya. Itu memang udah ada. Karena kan memang program nasional kan, jadi memang sudah memang udah ada, pasti udah banyak itu ya. Banyak sekali. Oke dokter, terima kasih atas bincang-bincang kita pada hari ini. Begitulah, tadi kita ada bahas itu dok soal gadget ya, bahaya gadget bagi anak, penyakit yang sekarang lagi tren di anak itu penyakit campak dan penyakit hand foot disease. Aduh, ya. Penyakit tangan, kaki, dan mulut. Jadi bintik-bintik merah di tangan, kaki, kemudian ada sariawan di mulut. Itu bagi anak itu ya. Bagi anak. Itu ada 3 penyakit yang kita bahas. 2. Jadi kalau ingin anaknya terhindar dari ketiga penyakit ya, yang penting itu pengawasan ya dok. Ya. Pengawasan, higienitas itu yang paling utama harus dilakukan oleh orang tua. Oke Dokter Riri, terima kasih. Terima kasih Amel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke pemirsa, begitulah bincang-bincang kita dengan Dokter Lili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.